Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini bersama dengan saya Murjito di channel MGMP Biologi Ma'arif Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 12 semester Gasal, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Ada 4 garis besar. Yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang ketiga, perkecambahan. Kemudian yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan merupakan suatu proses pertambahan ukuran, meliputi volume, massa, jumlah sel, ataupun protoplasma, yang bersifat kuantitatif dan irreversibel. Kuantitatif berarti pertumbuhan itu dapat dihitung, dapat dinyatakan dalam bentuk angka, ataupun dapat dijumlahkan. Irreversibel berarti pertumbuhan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif dan reversibel. Kualitatif berarti perkembangan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka, tidak dapat dihitung, bersifat kualitas. Reversibel berarti perkembangan dapat kembali ke bentuk semula. Nah, sudah tahu kan perbedaan pertumbuhan dengan perkembangan? Selanjutnya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kita harus tahu yang pertama ada daerah pertumbuhan. Apa saja sih? Yang pertama, daerah pembelahan sel atau disebut daerah meristematik, yaitu daerah perbanyakan sel atau pembentukan sel baru. Selanjutnya, daerah perpanjangan sel atau elongasi, yaitu daerah perubahan ukuran sel menjadi panjang. Daerah yang ketiga, ada daerah pematangan atau disebut diferensiasi, yaitu daerah pertumbuhan secara fisiologi dan morfologi dalam suatu sel, jaringan, atau organ yang telah terspesialisasi. Selanjutnya ada titik tumbuh. Ada 2 teori. Yang pertama, teori histogen, menyatakan bahwasanya titik tumbuh batang dapat dibedakan menjadi 3 lapisan pembentuk jaringan, yaitu yang pertama lapisan dermatogen. Lapisan ini membentuk lapisan epidermis. Kemudian ada lapisan periblem, yang mana membentuk bagian korteks. Selanjutnya lapisan plerom. Lapisan ini membentuk silinder pusat. Selain teori histogen, juga ada teori tunika corpus. Teori tunika corpus ini berdasarkan cara pembelahannya, titik tumbuh dibedakan menjadi 2. Seperti namanya ya, yang pertama ada tunika, yang kedua ada korpus. Tunika membelah antiklinal akan berdiferensiasi menjadi epidermis. Sedangkan korpus merupakan bagian dalam yang sel-selnya membelah ke segala arah sehingga menambah besarnya diameter batang. Kemudian kita harus tahu juga perbedaan pertumbuhan primer dan juga sekunder. Perbedaannya meliputi 3 hal.
Yang pertama, titik tumbuh. Yang kedua, sifat pertumbuhan. Yang ketiga, contohnya. Titik tumbuh pada pertumbuhan primer ada di ujung batang dan ujung akar. Sementara titik tumbuh pada pertumbuhan sekunder itu jaringan kambium pada bagian korteks. Sifat pertumbuhan pada pertumbuhan primer sifatnya yaitu vertikal dengan memperlihatkan perpanjangan pada bagian ujung tunas dan ujung akar. Sedangkan sifat pertumbuhan pada pertumbuhan sekunder ini sifatnya horizontal dengan memperlihatkan pertambahan ukuran diameter pada daerah batang. Jaringan kambium mempunyai sifat membelah kedua arah, ke arah dalam membentuk xilem dan ke arah luar membentuk phloem. Perbedaan selanjutnya yaitu pada contohnya atau dijumpai di mana sih? Kalau pertumbuhan primer itu dijumpai pada tanaman secara umum. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu dijumpai pada tanaman gimnosperme dan dikotil. Gimnosperme itu tumbuhan biji terbuka. Sedangkan dikotil itu tumbuhan biji belah. Sedangkan monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Kenapa? Karena monokotil tidak memiliki kambium. Selanjutnya, perkecambahan. Perkecambahan adalah munculnya plantula atau kecambah dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Plantula atau kecambah merupakan tanaman yang masih muda, yang tumbuh langsung dari biji. Plantula sudah memiliki organ utama, yaitu akar, batang, dan daun. Mengenai perkecambahan, kita harus tahu tentang masa dormansi biji, tahap awal perkecambahan, serta tipe-tipe perkecambahan. Yang pertama, masa dormansi biji. Apa sih dormansi biji itu? Dormansi biji merupakan kondisi biji yang masih hidup tetapi tidak aktif, berada dalam kondisi kering dan tidak dapat berkecambah selama periode waktu tertentu karena faktor internal. Jadi persyaratan pertama agar biji dapat berkecambah adalah berakhirnya masa dormansi biji. Kemudian tahap awal perkecambahan itu yang pertama dimulai dari masuknya air ke dalam biji melalui proses imbibisi sampai biji ukurannya bertambah dan menjadi lunak. Tahap selanjutnya, saat air masuk ke dalam biji, enzim-enzim mulai aktif dengan mensintesis cadangan makanan sebagai persediaan cadangan makanan pada saat perkecambahan berlangsung. Tahap selanjutnya, meningkatnya aktivitas enzim dan tersedianya bahan makanan serta energi selanjutnya menyebabkan terjadinya perkecambahan. Tipe-tipe perkecambahan ada dua. Yang pertama yaitu tipe perkecambahan epigel. Merupakan pertumbuhan memanjang dari hipokotil yang menyebabkan plomula dan kotiledon terdorong ke permukaan tanah. Contohnya, perkecambahan pada buncis, kacang hijau, kacang tanah, tomat, dan jarak. Tipe perkecambahan kedua adalah hipogel, merupakan pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plomula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas tanah. Tapi kotiledon tetap berada di bawah tanah. Jadi ini yang membedakan dengan tipe epigel. Contohnya, kacang polong dan jagung.
Yang terakhir tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor apa saja sih? Yang pertama, faktor dari dalam atau internal. Yang kedua, faktor dari luar atau eksternal. Faktor dari dalam meliputi faktor genetik dan faktor hormonal. Faktor genetik, misalkan sifat-sifat fenotip atau sifat yang tampak pada tumbuhan seperti warna bunga, bentuk daun, itu sebagian besar dipengaruhi oleh faktor genetik. Kemudian faktor hormonal, ini ada banyak sekali macam-macam hormon yang diproduksi oleh tumbuhan. Yang pertama auksin, yang kedua sitokinin, yang ketiga giberelin, yang keempat asam absisat, yang kelima gas etilen, yang keenam kalin, serta yang ketujuh asam traumalin. Fungsi auksin mendorong pemanjangan batang, pertumbuhan akar, diferensiasi sel dan percabangan, pertumbuhan buah, dominansi apikal, fototropisme, dan geotropisme. Hormon sitokinin berfungsi mempengaruhi pertumbuhan akar dan diferensiasi akar, mendorong pembelahan, pertumbuhan sel, perkecambahan dan pembungaan, serta menghambat penuaan. Giberelin berfungsi mendorong perkecambahan biji dan tunas, pemanjangan batang, pertumbuhan daun, pembungaan, perkembangan buah, serta mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar. Hormon asam absisat berfungsi menghambat pertumbuhan, menutup stomata selama kekurangan air, menunda pertumbuhan dormansi. Selanjutnya, gas etilen atau etilen itu mendorong pemasakan buah. Kemudian kalin dibagi 4. Ada rizokalin, kaulokalin, filokalin, dan antokalin. Rizokalin itu memacu pertumbuhan akar. Kaulokalin memacu pertumbuhan batang. Filokalin memacu pertumbuhan daun, serta antokalin memacu pertumbuhan bunga. Hormon yang terakhir adalah asam traumalin. Fungsinya memperbaiki tanaman yang rusak. Selanjutnya faktor luar atau eksternal, ini ada suhu, air, nutrisi, cahaya, serta kelembaban. Baik, terima kasih. Itu materi berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya saya memiliki permasalahan atau pertanyaan yang bisa kalian jawab. Misalkan saya memiliki kecambah biji kacang hijau yang saya taruh di 2 tempat yang berbeda. Yang pertama, saya taruh di pot di tempat yang gelap. Kemudian yang kedua, saya taruh di tempat yang terang. Kira-kira bagaimana perbedaan pertumbuhan dan juga perkembangan baik tanaman yang tumbuh di tempat gelap serta tanaman yang tumbuh di tempat terang tersebut? Silakan dijawab ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.